Masya Allah, YouTuber ini sampai berpikir untuk jadi mu'alaf gara-gara ChatGPT. 1. Prophet Muhammad was violent and spread Islam by the sword. 2. Prophet Muhammad was a misogynist and mistreated women. 3. Prophet Muhammad invented Islam for personal gain. 4. Prophet Muhammad copied ideas from Judaism and Christianity to create Islam. 5. Prophet Muhammad married Aisha when she was a child. Now, let me go ahead and debunk them. Masya Allah, kita telah menyaksikan bagaimana ChatGPT membantah tuduhan dari mereka yang membenci Islam terhadap sosok Rasulullah SAW, seperti Nabi yang gemar melakukan kekerasan, menyebarkan Islam dengan pedang, mendiskriminasi perempuan, hingga menikahi wanita yang usianya masih belia. Semua itu sangat mudah untuk dibantah oleh mesin yang dibuat oleh mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beruntung, berita untung, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan keuntungan dari setiap tayangan yang dihadirkan oleh Cerita Untung. Dan video kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan pastinya akan membuat mata kita terbuka lebar. Banyak citra buruk yang sering disematkan kepada Rasulullah SAW. Ya, meskipun kita tahu beliau adalah sosok yang penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh hikmah, namun sayangnya banyak yang mencoba mencoreng nama beliau dengan berbagai tuduhan kejam, framing, dan juga gak berdasar. Seperti apa tuduhannya? Sebelum kita bahas, ayo klik dulu tombol subscribe di channel ini. Kita hidup di dunia yang penuh dengan informasi, tapi terkadang informasi yang kita terima bisa terdistorsi, diputarbalikan, bahkan disalahartikan. Sayangnya, salah satu sosok yang paling banyak menerima distorsi informasi ini adalah orang yang paling dicintai oleh umat muslim di seluruh dunia dari awal zaman sampai akhir zaman. Ia adalah Rasulullah SAW. Di belahan Eropa atau bahkan di beberapa tempat lainnya, nama beliau seringkali dikaitkan dengan tindakan kekerasan, kebencian, atau penindasan. Ada yang bilang beliau menyebarkan Islam dengan pedang. Ada yang bilang beliau menindas wanita. Bahkan ada yang bilang beliau mencuri ide-ide dari agama lain. Ya, Anda nggak salah dengar. Semua itu dituduhkan kepada beliau. Bahkan ada yang bilang beliau ini nabi palsu. Baru mulai aja udah bikin kita emosi. Tapi sabar dulu, akan ada hal yang menarik di beberapa part ke depan dari video ini. Di era yang kita semua selalu dikelilingi oleh teknologi dan informasi, banyak informasi-informasi yang tersebar dan didapatkan dengan begitu mudah, sampai-sampai kita harus bekerja lebih keras untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Ada sebuah video yang viral, yaitu pasangan YouTuber yang sedang mempelajari Islam menanyakan kepada ChatGPT tentang citra buruk yang tersebar di masyarakat mengenai sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana AI menanggapinya? Simak video ini sampai selesai. 1. Prophet Muhammad was violent and spread Islam by the sword. 2. Prophet Muhammad was a misogynist and mistreated women. 3. Prophet Muhammad invented Islam for personal gain. 4. Prophet Muhammad copied ideas from Judaism and Christianity to create Islam. 5. Prophet Muhammad married Aisha when she was a child. Now, let me go ahead and debunk them. Masya Allah, kita telah menyaksikan bagaimana ChatGPT membantah tuduhan dari mereka yang membenci Islam terhadap sosok Rasulullah SAW, seperti Nabi yang gemar melakukan kekerasan, menyebarkan Islam dengan pedang, mendiskriminasi perempuan, hingga menikahi wanita yang usianya masih belia. Semua itu sangat mudah untuk dibantah oleh mesin yang dibuat oleh mereka sendiri. Prophet Muhammad and early Muslims faced years of persecution and were forced into wars for self-defense. While he led battles, he always sought peaceful solutions. Islam spread largely through trade, personal example, and peaceful missionary efforts, not violence. The Quran teaches that there is no compulsion in religion, Quran 2:256. Dan ironisnya, mereka mungkin tidak sadar bahwa kini mesin buatan mereka sendiri yang mudah diakses oleh siapa saja justru dapat membantah-bantah tuduhan tersebut dengan fakta yang ada. Kejadian ini sudah diprediksi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 54, yaitu mereka membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Nah, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ibaratnya seperti bumerang, mereka lempar ke kita, tiba-tiba arahnya berbelok ke mereka sendiri. Hal ini didasari oleh kekhawatiran mereka yang saat ini menunjukkan perkembangan pesat di Eropa
pertumbuhan Muslim. Banyak kejadian unik di mana awalnya penduduk di benua Eropa yang awalnya membenci Islam justru membuat berbalik untuk memeluk agama Islam. Sejumlah survei dan penelitian mengungkapkan depopulasi yang menimpa sejumlah komunitas tak berlaku untuk Muslim di benua Eropa yang kian kemari kian makin banyak. Kapan benua biru tersebut akan jadi mayoritas Muslim? Al Jazeera melansir pada Mei lalu, perkiraan terkini menunjukkan bahwa pertengahan abad ini jumlah umat Islam akan mencapai 1/5 dari populasi Uni Eropa. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh American Pew Research Center yang memperkirakan bahwa tahun 2050 persentase umat Islam akan mencapai jumlah tersebut dan Muslim akan mencapai 20% di Jerman, 18% di Prancis, dan 17% di Inggris. Peneliti Pierre Rostand dan juga Alexander Rostand menerbitkan penelitian pada tahun 2019 dengan judul Kapan Populasi Muslim Eropa akan menjadi mayoritas dan di negara mana? Studi tersebut yang mencakup 30 negara Eropa menyimpulkan bahwa berdasarkan senario yang paling mungkin, Muslim akan menjadi mayoritas setelah sekitar 100 tahun mendatang di Swedia, Prancis, dan Yunani. Sementara itu, mayoritas Muslim akan tertunda menjadi dominan sekitar 115 tahun mendatang di Belgia dan Bulgaria. Akan memakan waktu sekitar 150 tahun di Italia, Luxembourg, dan juga Inggris. Harapan tersebut dibenarkan oleh mantan kepala kantor federal Jerman untuk pelindungan konstitusi Hans-Georg Maassen. Dalam wawancara dengan surat kabar Austrian Express, ia memperkirakan pada 2200 sebagian besar penduduk Eropa akan beragama Islam. Diperkirakan persentase umat Islam tertinggi di negara-negara besar Eropa ada di Prancis. Menurut studi Institut Statistik dan Studi Ekonomi Prancis yang diterbitkan pada Juni 2023, 10% warga Prancis menyatakan bahwa mereka adalah Muslim. Sementara perkiraan lain menunjukkan bahwa mereka berjumlah 15%. Laporan surat kabar Inggris The Telegraph pada Januari 2023 membenarkan bahwa terjadi perubahan di benua Eropa terkait identitas agama penduduknya. Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa perubahan-perubahan ini diwujudkan dalam peningkatan jumlah komunitas imigran Muslim di satu sisi dan peningkatan angka kelahiran umat Islam di Eropa dibandingkan dengan penurunan angka kelahiran di kalangan penduduk asli di sisi lain. Dari fakta yang tadi disimpulkan, hal ini menunjukkan mesin yang mereka rancang untuk kepentingan mereka sendiri malah membuka kebenaran yang mereka coba tutup-tutupi menggunakan kecanggihan teknologi ini. Mereka yang dulu mungkin menganggap Islam sebagai ancaman, kini bisa mulai melihat dengan jelas bahwa apa yang mereka dengar selama ini hanyalah sebuah kebohongan yang dibuat dengan tujuan tertentu. Dan sepintar apapun manusia merancang kecerdasan buatan, malah semakin menunjukkan bahwa itu mustahil untuk melawan satu kebenaran yang Allah rancang. Ya, ini sangat relate dengan penjelasan yang pernah kita dengar dari para tamu-tamu kita, para imam dari Inggris dan juga para influencer dari Eropa mengenai perkembangan Islam di Eropa. Tentunya bisa disimak di channel ini. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman semuanya? Monggo silakan tulis komentar kalian di kolom komen. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Beruntung Berita Untung. Assalamualaikum.